Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Tias dari kelas 12 IPA 5 yang akan menjelaskan materi mengenai distribusi peluang binomial. Ayo teman-teman, kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita membahas tentang distribusi peluang binomial, kita perlu tahu apa itu binomial. Misalkan, kita melakukan percobaan independen yang berulang beberapa kali dengan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses peristiwanya terjadi atau gagal peristiwanya tidak terjadi. Percobaan ini disebut percobaan Bernoulli atau percobaan binomial. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang muncul angka pada pelemparan uang koin. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Saat membahas distribusi binomial, kamu akan dikenalkan dengan istilah variabel acak binomial, yakni variabel yang diperoleh dari hasil percobaan binomial. Percobaan sebuah sukses P harus konstan dalam seluruh percobaan. Misalkan, Q adalah probabilitas untuk sebuah kejadian yang gagal, maka Q sama dengan 1 dikurang P karena P ditambah Q sama dengan 1. Dalam peluang, jumlah semua kejadian adalah 1. Dalam menentukan P, kejadian sukses, kita harus melihat dari soal, tergantung dari apa yang ditanyakan. Rumus dari distribusi binomial yaitu Cx dari N, P pangkat X, Q pangkat N min X. C itu adalah kombinasi. Kombinasi X dari N yaitu rumus dari kombinasi ialah N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial, di mana X adalah banyaknya unsur yang akan dibentuk dan N adalah banyaknya semua unsur. Pada distribusi binomial, rumus kombinasi ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan lupa untuk menghafalkan rumus kombinasi. Lalu, P adalah probabilitas suatu kejadian akan terjadi, sedangkan Q adalah probabilitas suatu kejadian yang gagal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sifat distribusi binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan beberapa kali mengalami pengulangan, dan N harus lebih besar dari 1. Yang kedua, pada setiap pengulangan hanya akan ada dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang ketiga, peluang kejadian sukses bernilai sama di setiap kejadian di setiap pengulangan. Dan yang terakhir, setiap pengulangan saling bebas. Contoh soalnya yaitu tentukan probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar satu koin sebanyak 8 kali. Di sini kita analisis terlebih dahulu soalnya. Tentukan probabilitas mendapatkan 3 angka. Artinya unsur yang akan dibentuk yaitu 3, maka di sini kita tulis X sama dengan 3. N itu adalah banyaknya semua unsur. Di sini N-nya itu adalah 8. Ingat, N itu selalu lebih besar dibandingkan X. X selalu lebih kecil dari N. Kemudian, pada probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar satu koin. Pada koin terdapat 2 titik sampel, yaitu angka dan gambar, di mana probabilitas mendapatkan angka adalah setengah dan probabilitas mendapatkan gambar adalah setengah. Inilah kunci dari distribusi binomial. Objek probabilitasnya adalah koin, di mana koin itu memiliki dua kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Jadi nantinya tidak akan muncul setengah gambar atau setengah angka. Di sini kita tahu P sukses yaitu muncul angka dan Q gagal adalah muncul gambar, di mana peluang muncul angka itu setengah dan peluang muncul gambar itu juga setengah. Kita gunakan rumus kombinasi. Kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X.
C, yaitu kombinasi 3 dari 8 dikali 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 8 dikurang 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 dikali 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 5. 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Berhenti di 5 faktorial karena akan kita coret dengan 5 faktorial yang ada di bagian penyebut. Kemudian dikali dengan 1 per 8. 8 dihasilkan dari 2 pangkat 3 dan dikali 1 kedua. Dan dikali 1 per 32 dihasilkan dari 2 pangkat 5. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 faktorial dikali 1 per 8 dikali 1 per 32. 8 dicoret dengan 8, 6 dicoret dengan 3 faktorial. Maka yang tersisa hanya 7 per 32. Maka hasilnya yaitu 7 per 32. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap semua teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.